Kalau kita selesai menunaikan puasa Ramadan, kemudian masuk ke bulan Syawal, hari pertama di bulan Syawal disebut apa? Idul Fitri. Ya, Idul Fitri. Fitri itu seakar dengan kata fitrah. Ya, bisa berarti futur, makanan yang pertama kali dimakan, bisa berarti fitrah dalam kaidah akhlak, sesuatu yang suci, bersih. Karena saat Ramadan kita membersihkan diri dari dosa. Banyak istighfar, banyak beramal, sehingga yang kotor-kotor bersih. Makanya ada yang mengatakan kembali pada keadaan suci. Maksudnya mengoreksi diri sampai Allah kemudian memberikan keadaan diri kita bebas dari dosa. Kalau sudah bebas dari dosa kan bersih ya, suci ya. Nah, itu diantara kata fitrah itu bisa berarti lembut, baik, suci. Jelas di sini? Baik. Sekarang perhatikan. Kita lihat statement yang sampai dari Al-Quran, kemudian yang sampai dari Rasulullah SAW. Saya mulai dari hadis Nabi dulu yang menjelaskan kandungan Quran. Lalu kita kembalikan ke ayatnya. Baik, Bapak Ibu insya Allah hafal hadis ini, barangkali hanya referensinya saja yang belum sempat dilihat. Perhatikan kalimat nabinya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kullu mauludin, setiap yang terlahir itu, yuladu alal fitrah, itu terlahir dengan membawa fitrahnya. Tulisannya fitrah. Fitrah. Pelan-pelan. Jadi setiap bayi yang lahir dari rahim perempuan manapun itu sudah terlahir membawa fitrah. Makna fitrah dalam Al-Quran itu ada dua. Saya ulang ya, makna fitrah dalam Al-Quran itu ada dua. Saya persingkat dulu hadisnya, nanti kemudian kita teruskan. Satu, bisa berarti kecenderungan untuk beribadah, ya, kecenderungan untuk mencari Allah, Islam, berislam, tunduk patuh taat, kecenderungan untuk beribadah. Keterangan ini bisa ditemukan di Quran surah ke-30 ayat 30, surah Ar-Rum ayat 30. Perhatikan kalimatnya. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkan dirimu sepenuhnya untuk mengikuti ketentuan ad-din yang lurus itu. Ad-din. Makna ad-din dalam Al-Quran, apa artinya din? Agama, baik. Yang dimaksud agama di sini apa? Islam, baik. Tahu dari mana Islam? Quran surah ketiga ayat 19, posisi paling kiri sebelah atas. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Okay? Jadi di sini diartikan, ya, Allah menyampaikan, lihat kalimatnya. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkan dirimu sepenuhnya untuk tunduk pada aturan agama yang dimaksud Islam. Nah, yang menarik kalimatnya belum selesai. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ketentuan untuk tunduk pada ketentuan agama ini untuk beribadah itu fitrah yang melekat pada setiap manusia. Jadi sebetulnya ketika lahir setiap manusia itu punya kecenderungan untuk mencari agama. Mohon maaf ya, yang menyembah salah pun sekarang, misal yang non-muslim, ada yang nyembah binatang, ada yang nyembah patung, nyembah macam-macam. Maaf, pada hakikatnya mereka ingin ibadah, cuman caranya salah. Disitulah muncul dakwah untuk meluruskan kembali. Makanya disebut ada yang waladhdallin, yang tersesat untuk dikembalikan. Jelas ya? Baik, jadi dalam konteks ini, fitrah manusia cenderung untuk beribadah. Ini pada awalnya. Pelan-pelan. Yang kedua, kata fitrah ini juga menunjuk pada sesuatu yang baik, yang suci, yang bersih, lembut, baik, suci, lembut, ramah. Karena itulah bahkan sebelum manusia dilahirkan dari perut ibundanya sendiri sudah disebut oleh Allah fitrah Islamnya sudah ada. Begitu dilahirkan pun fitrah baiknya sudah ada. Yang terkait dengan fitrah Islam ada di Quran surah ke-7 ayat 172. Ini agak fokus sedikit ya, karena kalau lepas sedikit dari dalilnya maka kaitannya jadi sedikit terputus di sini. Ya. Maaf, saya mau pastikan nyambung sampai sini. Masih nyambung? Jelas insya Allah? Nah, sekarang perhatikan fitrah yang Islam yang ini sejak dalam kandungan sudah ditegaskan oleh Allah, setiap bayi yang akan terlahir itu sudah mendapatkan fitrah dulu dalam kandungannya. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala
syahidna. Syahidna. Dan ingatlah, pelajarilah ketika kami mengambil perjanjian dengan setiap anak Adam, semua keturunan Adam. Ya, sebelum terlahir ditetapkan oleh Allah, alastu bi rabbikum, apakah engkau mengakui saya sebagai Rabbmu yang siap memberikan perhatian, yang akan menyayangi, mengampuni dalam dosa, memaafkan kalau salah, memberikan semua kebutuhan. Maka orang ini berkata, bala syahidna, siap ya Allah, syahidna, kami bersyahadat. Jadi setiap bayi yang terlahir itu sudah ada kecenderungan untuk ibadah, karena dalam perut ibundanya dia sudah mengakui ada Rabb saya yang harus diikuti nih, ada yang harus kemudian dipelajari. Ini jelas di sini? Baik, kita belum teruskan hadis ya, baru pelan-pelan dulu. Nanti apa yang merubah kemudian seseorang bisa lupa dengan itu, bisa jauh dari Allah? Maaf, bukan fitrah hidupnya, bukan, tapi nanti perjalanan kehidupannya. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani, kembali ke hadis. Maka lingkungan dia, abawa itu jangan diartikan orang tua ya, agak kurang tepat itu. Ada yang mengartikan bapak ibunya, belum tentu bapak ibunya. Bapak ibunya soleh, baik, dekat dengan Allah, tapi lingkungan dengan tempat dia belajar, tempat dia bergaul, itu yang membuat dia, jangankan pada Allah misalnya, pada orang tuanya masih bisa berselisih, masih bisa rame, masih bisa membantah, dan bahkan ada yang durhaka. Saya pernah kisahkan di sini, kalau bapak ibu masih ingat, ada orang tua yang sangat soleh, dekat dengan Allah. Anaknya dididik di sekolah Islam dari mulai TK, SMP, SMA, luar biasa, dekat dengan Allah. Cuma karena ketika masuk kampus anaknya punya keinginan di kampus tertentu umum, salah bergaul, dapat kemudian ada gerakan yang memalingkan dari keislaman, tiba-tiba 2 pekan tidak pulang ke rumah. Begitu pulang minta izin pindah agama. Jadi yang salah itu sebetulnya bukan lingkungan juga di rumahnya, mungkin tempat dia berteman, tempat bergaul. Sekarang bahkan itu masuk ke rumah. Masuk ke rumah. Kemarin saya hari Rabu itu pagi-pagi jam 6 di Jakarta ada satu sesi ta'lim, bertemu dengan salah seorang gitu kan, ini masih muda ya, anak-anak pengen diskusi ketemu ya, dan kita berikan waktu sebelum ta'lim ya, karena sudah lama mereka minta. Itu pertanyaannya sungguh mengagetkan, luar biasa. Kenapa saya diciptakan hidup di muka bumi ini? Mau kemana hidup saya? Ya, apakah adil jika Allah menciptakan seseorang beragama ini sedangkan saya beragama itu? Nah, ini tidak mudah menjawab pertanyaan anak-anak tumbuh seperti itu dengan situasi sekarang, Pak. Bahkan ada anak SD bertanya, Ustaz, kenapa saya mesti sholat? Bukankah yang nggak sholat juga pintar? Mau jawab apa? Kita sampaikan syarat pintar bukan sholat, syarat pintar belajar. Jadi kamu nggak sholat pun kalau belajar kamu pintar. Sholat itu membuat ilmu kamu lebih pintar dan lebih bermanfaat dan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau cuma sekedar pintar, non muslim banyak yang pintar. Tapi kalau kamu sholat, kepintaran itu menjadi berkah dalam pandangan Allah, nilainya lebih baik dan bermanfaat dalam kehidupan kamu. Lalu kita tunjukkan orang-orang pintar yang menjaga sholatnya dari mulai awal sampai akhir, dan kita bandingkan dengan orang pintar yang tidak sholat bagaimana hidupnya. Dan di situ dia mulai paham, oh begini ya, masya Allah. Ketika pelan-pelan dia mulai dekat dengan Islam, dan alhamdulillah tidak sedikit yang kemudian menghafal Quran, jadi penghafal Quran dan cukup baik dalam ibadahnya. Nah, saya mau menggambarkan di sini. Jadi ini bagian pertama. Jadi kalau orang kemudian menjadi yuhawwidanihi, berperilaku seperti Yahudi, yunassiranihi, pindah ke Kristen misalnya, au yumajjisanihi, pindah bahkan ke animisme, ada yang ateis dan sebagainya, itu bukan fitrahnya. Itu pengaruh lingkungan kehidupan yang ada di sekitarnya. Jelas di sini?